Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, NIM 221011200360, kelas 02 SAKP 014, program studi akuntansi S1, Universitas Pamulang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai negara hukum. Apa sih negara hukum? Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum atau biasa disebut dengan istilah Rechtsstaat atau the rule of law merupakan negara yang menjalankan suatu tindakan semua berdasarkan pada aturan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum. Supremasi hukum atau disebut juga sebagai asas legalitas mewajibkan hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Selanjutnya ada unsur-unsur negara hukum. Yang pertama, adanya pengakuan bahwa rakyat maupun penguasa menghormati dan menjunjung tinggi hukum dan konstitusi, dengan mana segala tindakan yang dilakukan pemerintah atau negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku yang telah ada sebelumnya. Unsur yang kedua adalah diakuinya dan dihormatinya hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, lengkap dengan jaminan perlindungan atas pelanggaran yang terjadi terhadap hak asasi warga negara tersebut. Dan unsur yang ketiga adalah adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Selanjutnya ada ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, adanya sistem ketenagaraan yang sistematis. Kedua, hukum sebagai patokan segala bidang dan supremasi hukum. Ketiga, adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia. Yang keempat, sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum. Yang kelima, adanya pembagian kekuasaan yang jelas. 6. Adanya peradilan pidana dan perdata. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, adanya legalitas dalam arti hukum itu sendiri. Selanjutnya ada perkembangan negara hukum. Yang pertama, negara hukum polis. Negara hukum polis merupakan negara yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan keamanan, kemakmuran, atau perekonomian. Yang kedua, negara hukum liberal. Negara hukum liberal merupakan negara hukum yang hadir karena adanya kekecewaan atau sebagai bentuk reaksi terhadap konsep negara polis, yang mana negara bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Yang ketiga, negara hukum formal. Negara hukum yang dapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formal ini disebut negara demokrasi yang berlandaskan hukum. Dan yang terakhir, negara hukum material merupakan perkembangan dari negara hukum formal berdasarkan hukum material. Tindakan penguasa dalam hal ini mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan atau diberlakunya asas oportunitas. Nah, yang perlu diingat dari materi yang saya jelaskan tadi, yang pertama, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, supremasi hukum atau yang disebut juga sebagai asas legalitas mewajibkan hukum menjadi landasan
dari segenap tindakan negara dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Yang terakhir, keberadaan semua unsur negara hukum di Indonesia tidaklah berarti dengan sendirinya akan memberi keadilan kepada warga negara. Rakyat masih harus memperjuangkannya. Terima kasih semuanya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.